Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Sebelum mulai pelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akidah akhlak. Bab 3 beriman kepada malaikat. Anak-anak silahkan buka LKS halaman 25. Malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Malaikat diciptakan dari nur yang artinya cahaya. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba, dan didengar. Nah, sikap beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman artinya apa? Iman artinya percaya. Jadi anak-anak wajib percaya adanya malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan malaikat untuk membantunya dalam mengatur kehidupan manusia. Itulah sebabnya jumlah malaikat jumlahnya sangat banyak. Jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya. Dan malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui dan diimani ada 10 nama. Dan nama-nama 10 malaikat itu tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara 10 nama-nama malaikat yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Sekarang kita akan membahas tugas-tugas malaikat. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu-wahyu kepada para nabi dan rasul serta kepada sesama malaikat. Dia adalah kepala semua malaikat. Dan malaikat Jibril disebut Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Ruhul Kudus artinya roh yang suci. Dia jugalah yang mendampingi Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Dan tahukah anak-anak, malaikat Jibril jugalah yang diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh ke dalam perutnya Siti Maryam. Siti Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Oleh sebab itu malaikat Jibril diberi julukan Ruhul Kudus, artinya roh yang suci. Kenapa? Karena dialah yang meniupkan roh ke perutnya Siti Maryam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kaum Nasrani menyebut malaikat Jibril itu adalah Gibrail dan diberi julukan Roh Kudus. Siti Maryam dianggapnya Bunda Maria, sedangkan Nabi Isa dianggapnya Tuhan Yesus. Kaum Nasrani menuhankan mereka semua, padahal mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah. Nabi Isa alaihissalam ciptaan Allah, malaikat Jibril ciptaan Allah, dan Siti Maryam juga ciptaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga iman, Islam, dan ihsan kita ya. Amin. Lanjut, ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi dan menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup di dunia. Dialah yang mengatur turunnya hujan, angin, cuaca, menumbuhkan tanaman-tanaman, atau yang menyebabkan terjadinya bahan makanan dan minuman. Nah, jadi anak-anak, jika turun hujan tidak boleh mencela hujannya, akan tetapi bacalah doa turun hujan, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Berharaplah hujan yang turun itu membawa keberkahan untuk kalian semua. Kenapa? Karena ketika turun hujan, Allah sedang menurunkan keberkahan kepada kita semua. Jadi sikapilah dengan bijak ya. Jika turun hujan, berdoalah di dalam hati. Setelah kalian mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an, berdoalah apa yang ingin kalian inginkan. Karena setiap turunnya hujan itu Allah baru saja membuat hujan. Nah, di dalamnya ada keberkahan. Jadi daripada mencela hujan, lebih baik kita berdoa. Lanjut, kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Pada tiupan pertama akan menghancurkan isi seluruh alam. Kemudian tiupan kedua akan membangkitkan kembali semua makhluk yang bernyawa. Mereka digiring menuju padang mahsyar untuk diadili seluruh amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk apabila ajalnya telah tiba. Dia dikenal sebagai malaikat maut. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Dan sebagian menurut ulama, di alam kubur itu ada malaikat lagi yang bernama malaikat Ruman. Malaikat Ruman bertugas mencatat jawaban dari mayit yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan selain menanyai manusia di alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir juga bertugas melakukan siksa kubur bagi mereka yang kafir dan banyak dosanya.
Nah, anak-anak jangan lupa biasakan untuk mengaji ya, karena setiap huruf hijaiyah yang kalian baca itu akan menjadi teman kalian nanti di alam kubur. Dan mereka jugalah yang dapat menolong kalian nanti di alam kubur. Jadi jangan malas mengaji ya. Malaikat Raqib Atid. Malaikat Raqib Atid bertugas mengawasi, memperhatikan secara teliti, mencatat semua perkataan dan perbuatan manusia. Malaikat Raqib mencatat amal perbuatan yang baik dan ada di sebelah kanan kalian, sedangkan Malaikat Atid mencatat amal perbuatan buruk yang ada di sebelah kiri kalian. Jadi besar kecilnya perbuatan kalian semua telah dicatat oleh Malaikat Raqib dan Atid. Tahukah kalian ketika ayam berkokok di pagi hari sebelum subuh? Itu adalah jadwal Malaikat Raqib Atid bergantian jadwal dengan malaikat yang baru. Malaikat yang telah mencatat amal perbuatan kalian akan naik ke atas langit dan mengitari Ka'bah yang ada di atas langit, yang terhubung dengan Ka'bah yang ada di bumi. Sedangkan malaikat yang baru datang akan melanjutkan catatan Malaikat Raqib dan Atid. Nah, jadi anak-anak, jika kalian belum sholat isya, usahakanlah sebelum tidur harus sholat isya. Kenapa? Karena ketika Malaikat Raqib Atid bergantian jaga atau bergantian shift dengan malaikat lainnya, dia akan berkata, anak ini belum sholat isya, atau anak ini alhamdulillah sudah sholat isya. Jadi bukan hanya manusia saja ya yang bisa bergantian shift atau bergantian pekerjaan, malaikat juga memiliki jadwalnya. Oleh karena itu sebabnya malaikat jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dapat kalian bayangkan mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang pun malaikat tetap bergantian berjaga, mencatat amal baik dan amal buruk kalian. Lanjut ada Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik juga disebut Malaikat Jabaniyah. Dan tahukah kalian Malaikat Malik ini tidak pernah senyum loh. Wajahnya sangat galak. Terakhir ada Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan memelihara surga. Malaikat Ridwan juga disebut sebagai pengawal surga. Nah, dengan adanya malaikat, maka manusia akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Mengapa? Karena setiap perbuatan dan perkataan akan dicatat malaikat dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yaitu diantaranya mampu berbentuk sebagai manusia, tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum, selalu takut dan taat kepada Allah, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, tidak bercanda, tidak berdebat, dan sebagainya. Jadi malaikat itu tidak pernah makan, minum, tidur, dan lain-lain ya. Malaikat selalu bertasbih di siang dan malam hari, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah maksiat dan mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikut ciri-ciri malaikat. Yang pertama, berukuran sangat besar. Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penyangga arsy. Jarak antara daun telinga dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki sayap. Dalam Quran Surah Fatir ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bentuk sayap malaikat tidak seperti apa yang kita bayangkan ya, hanya Allah saja yang tahu. Dan dalam hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkenaan firman Allah yang artinya, maka Tuhan mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Pada waktu lain Quran Surah An-Najm ayat 10, Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap dan setiap satu sayap mampu menutupi cakrawala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ciri-ciri yang ketiga yaitu jumlah malaikat sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Namun jumlah malaikat yang wajib diimani oleh umat Islam adalah 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itulah penjelasan tentang beriman kepada malaikat. Sekarang tugasnya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ada 3 pertanyaan, silahkan kalian tulis soal dan jawabannya. Kemudian foto hasil tugasnya dan kirim ke ibu guru. Selamat mengerjakan.